Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang routing. Nah, apa itu routing? Routing itu singkatnya adalah proses untuk mengatur lalu lintas dalam jaringan komputer. Nah, biasanya untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda atau dua network ID yang berbeda. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang namanya routing statis. Nah, istilah yang penting dalam routing juga itu adalah namanya gateway. Nah, gateway itu bertindak sebagai pintu keluar masuk atau bisa dibilang gerbang utamanya dalam satu jaringan. Oke, kita lanjut saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini sudah ada 3 jaringan yang berbeda dan akan kita gabungkan. Oke, pertama kali kita akan menggabungkan dulu antara jaringan warna biru muda dan juga warna pinknya. Nah, untuk menggabungkannya atau proses routing, kita membutuhkan perangkat yang namanya router. Nah, jadi kita tambahkan dulu routernya di sini. Kita pilih yang 2911. Oke, jadi tambahkan untuk router yang biru dan juga router yang pink. Nah, kita ubah dulu namanya. Ini adalah router biru. Dan ini router pink. Nah, kemudian kalian pilih di sini options, kemudian preference, kemudian centang show port labels when mouse over in logical workspace. Nah, jadi ini fungsinya untuk mengetahui portnya karena ini sangat penting. Oke, kemudian kita hubungkan dulu antara router biru dan juga router pinknya menggunakan kabel Stride. Nah, ini gigabit Ethernet 0, kemudian gigabit Ethernet 0. Nah, supaya ini terhubung, maka mereka di sini harus dalam satu jaringan. Oke, untuk mempermudah, kita tambahkan aja dulu di sini. Warnanya bebas ya. Warna kuning misalnya. Nah, jadi antara router biru dan router pink, nah antara routernya dia harus dalam jaringan yang sama. Nah, misal di sini ini portnya ya, gig 0. Kita singkat aja G0. Artinya 10 10 10 1 8. Nah, maka untuk router yang pinknya harus satu jaringan dengan ini. Nah, G0-nya 10 10 10.2. Oke. Nah, sekarang kita atur dulu. Ini router biru. Kasih ke top, centang. Ini router pink, dicentang. Nah, ke config. Tadi ini G0, gigabit Ethernet 0. Kita nyalakan dulu, diklik on-nya. Kemudian masukkan IP address-nya. Kemudian subnet mask-nya. Nah, /8.255. Kemudian yang untuk router pink juga G0 10 10 10 2. Jangan lupa dinyalakan, klik on. Nah, nanti sudah hijau seperti ini. Oke, kemudian di close. Nah, kemudian kita tambahkan switch. Nah, kita gunakan yang 2960 ini. Oke, ini switch biru. Ini yang switch jaringan pink. Nah, kemudian kita hubungkan antara router dengan switch-nya.
Nah, dari router ke switch inilah yang akan kita gunakan sebagai gateway. Nah, gateway itu biasanya adalah IP client yang pertama. Nah, misal di sini jaringannya yang untuk biru adalah 192.168.24. Nah, berarti gateway-nya untuk yang biru adalah tadi di sini di routernya. Nah, ini gig 01 ya dari router ke switch. Berarti gateway birunya yang G1 isinya adalah 192.168.0.1/24. Nah, jadi gateway itu biasanya adalah IP pertama dari jaringannya ini. Nah, maka di routernya ini, gig 01 tadi, kita isi gateway-nya ini. IP-nya sebagai gateway. 192.168.0.1. Nah, /24. 255-nya ada 3. Jangan lupa dinyalakan, klik on. Nah, kemudian dari switch ini kita hubungkan ke server. Nah, kemudian kita atur IP servernya. Nah, karena IP pertama sudah dipakai sebagai gateway, maka IP servernya adalah IP selanjutnya, yaitu 192.168.0.2. Nah, /24, nah gateway-nya tadi diisi, yaitu yang satu tadi. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita atur DHCP-nya. Di service, kemudian DHCP. Nah, gateway-nya tadi adalah yang /1. Kemudian, start IP address-nya dari 3. Karena yang 2 sudah dipakai oleh server. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa dinyalakan, kemudian di save. Nah, sekarang kita atur untuk yang jaringan warna pink. Oke, di sini untuk yang pink gateway-nya. Nah, kita lihat dulu dia di port berapa. Nah, ini gig 02 ya untuk yang pink. Jadi G2 gateway-nya adalah 150.0.1/16. Oke, kemudian kita masuk ke router ping, si top. Nah, lihat di sini adalah tadi G2, berarti gigabit 02. Nah, IP address-nya adalah 150.150.0.1. Nah, /16 jangan lupa di on kan. Oke, kemudian kita hubungkan dari switch ke server. Nah, di server kita atur IP-nya 150.150.0.2 karena satunya tadi sudah dipakai sebagai gateway. Oke, /16 255-nya ada 2, kemudian gateway-nya kita isi 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita atur lagi DHCP-nya. Jadi service DHCP. Nah, gateway-nya tadi 1, kemudian startnya dari 3. Nah, kemudian di save. Nah, jangan lupa dinyalakan, di on. Klik lagi save. Oke, sudah. Nah, jika sudah, saat kita ingin mengirimkan dari biru ke pink, nah maka dia failed, gagal. Nah, supaya berhasil, maka kita melakukan proses routing. Oke, pertama kita setting dulu di router birunya. Nah, di sini ada routing static. Nah, di sini kita isi. Apa sih maksudnya? Jadi network di sini adalah
network tujuan. Nah, biar mudah, kita tulis routing statik dari biru ke pink. Nah, maka di sini adalah network yang pinknya, kemudian subnet mask yang pink. Nah, kemudian next hop itu adalah jalan masuk pertama kali ke jaringan pingnya, atau namanya hop. Nah, lompatan pertama. Nah, jadi networknya di sini diisi oleh network pingnya, yaitu 150.0.0 ini. Nah, atau yang kalian sudah pelajari namanya adalah net ID. Nah, slash 16 berarti 255-nya ada 2. Nah, kemudian next hop-nya. Nah, jaringan biru ada di sini. Nah, ketika pertama kali keluar, maka pintu masuknya ke jaringan ping adalah yang ini, G0. Maka diisi alamat IP-nya dari G0 di router pingnya, yaitu 10.10.10.2. Nah, kalau sudah di add. Oke, nah sekarang kita atur router pingnya. Oke, router ping sama ke routing statik. Nah, kemudian yang kita masukkan adalah network yang birunya, network tujuan. Nah, di sini kita ganti aja ya, network routing statik. Itu adalah network tujuan, kemudian mask tujuan, kemudian hop tujuan. Bukan tujuan sih, dia gerbang pertama. Nah, hop gerbang pertama ke tujuan. Oke, di router pingnya tadi. Networknya yang biru adalah 192.168.0.0/24, berarti 255-nya ada 3 kali. Nah, kemudian next hop-nya gerbang pertama ke jaringan biru adalah G0-nya yang ini. 10.10.10.1. Nah, kalau sudah di add. Nah, kalau sudah seperti ini, maka routernya akan memproses. Nah, proses routing itu dia memerlukan beberapa waktu. Jadi, ketika kalian pertama kali mengirim dari server biru ke server pink, nah biasanya masih fail. Nah, jadi kalian percepat saja di sini, klik beberapa kali. Nah, kalau sudah, tinggal kalian kirim lagi. Nah, kalau masih fail, masih lagi, kalian cepatkan, kemudian kalian kirim lagi. Nah, sampai dia successful. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal perangkat yang lain kalian hubungkan ke switch-nya. Nah, jangan lupa juga IP-nya diatur menjadi DHCP. Yang printernya juga seperti itu, config, pas Ethernet, kasih DHCP. Nah, yang ini juga. Desktop, kasih DHCP. Nah, karena smartphone, maka kalian butuh lagi perangkat tambahan, yaitu access point. Nah, tambahkan APPT di sini. Nah, ini access point jaringan pingnya. Nah, jadi dari switch hubungkan ke access point. Nah, kemudian
kasih DHCP juga. Oke, jadi kita percepat. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa mengirimkan dari perangkat yang ada di jaringan biru ke jaringan yang pink. Nah, kalau masih failed seperti ini, dia masih memproses. Bisa kalian percepat lagi. Nah, kirim ulang. Nah, maka dia sudah successful. Oke, kalau nggak bisa, percepat. Kemudian coba kirim ulang. Nah, sampai dia successful. Oke, sekarang kita akan mencoba lagi menghubungkan jaringan yang warna hijau. Nah, sama tadi kita tambahkan router. Kemudian tambahkan switch-nya. Nah, jaringan antara router pink dan router hijau dengan router biru ke router pink, dia harus memiliki network ID yang berbeda juga. Nah, jadi kita hubungkan dulu. Nah, jadi ini mempermudah ya. Oke. Nah, untuk router pink ke router hijau. Nah, di router pinknya dia menggunakan gig 01. Nah, berarti G1. G1. Nah, karena ini sudah 10-10, kita harus menggunakan jaringan yang lain. Misalnya 11/8. Nah, untuk yang hijau kita lihat di sini dia di G0. Nah, jadi G0 11/11/11.2. Nah, seperti ini. Oke, kita atur yang router pinknya dulu. Nah, untuk yang ke hijau tadi dia di G1. Nah, kita ke gigabit Ethernet 01, dinyalakan, kemudian isi IP address-nya. Nah, /8 255-nya hanya 1. Oke, kalau sudah router hijau lagi. Nah, dia di G0, maka di config. Kemudian gigabit Ethernet 0, dinyalakan, masukkan IP-nya 11/11/11.2. Oke. Nah, sekarang dari router hijau kita hubungkan ke switch hijaunya. Nah, di router hijau untuk ke switch dia menggunakan gig 01. Nah, maka gateway yang hijau ada di G1. Masukkan IP pertama yang ini. Nah, dia adalah 44.0.0.1/8. Nah, maka di router hijaunya, di G1-nya, diisi 44.0.0.1/8, jangan lupa dinyalakan. Nah, kalau sudah nyala, kita hubungkan ke servernya. Oke. Sekarang kita atur servernya ya dulu. Ke bagian desktop, IP configuration. Nah, ini untuk IP servernya 44.0.0.2. Nah, gateway-nya kita masukkan tadi adalah 1. Kemudian pindah ke service DHCP, masukkan gateway-nya tadi yang 1. Kemudian startnya dari 3.
Nah, karena 1 dan 2 sudah dipakai oleh gateway dan server. Jangan lupa dinyalakan, kemudian klik save. Oke, nah sekarang kita akan coba dulu menggabungkan dari yang hijau, dari yang biru dan hijau. Nah, kita ke router birunya dulu. Oke, dilihat di sini. Masuk ke statik tadi. Nah, network tujuannya adalah yang hijau, yaitu yang 44 ini. Jadi kita masukkan 44, 0, 3 kali. Kemudian /8 255-nya 1 kali. Nah, next hop gerbang pertama kali untuk ke hijau, dia melewati yang router pink ini, yang G0 ini. Nah, maka gerbangnya kita masukkan, yaitu yang ini. 10, 10, 10.2. Nah, jadi kalau dia ingin ke jaringan yang hijau, dia harus melewati router pink dulu. Nah, maka next hopnya ini yang kita masukkan ke pinknya. Nah, kalau sudah, kita atur lagi di router pinknya. Nah, router pink ini adalah perantara antara jaringan biru dan jaringan hijau. Nah, jadi di router pinknya, kemudian, nah untuk ke router hijau, ya kita ke statik dulu. Nah, sama, masukin network yang hijau, yaitu 44 tadi. 44.0.0.0, masnya /8. Nah, kemudian kalau dari ping mau ke jaringan hijau, maka keluar dari ping sini. Nah, gerbang pertama kali yaitu yang di sini. Di G0 router hijaunya. Jadi dimasukin alamat IP gerbangnya, yaitu 11.11.11.2. Kemudian ditambahkan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita atur router hijaunya. Nah, router hijau kalau ingin ke jaringan biru, nah kita klik statik lagi. Nah, tujuannya adalah 192.168.0.0. Nah, karena di jaringan biru /24, maka 255-nya sebanyak 3 kali. Nah, kemudian jaringan hijau kalau mau ke jaringan biru, dia harus melewati jaringan pink. Nah, jadi gerbang pertama kalinya adalah yang di router pink yang ini, yang di G1. Maka kita masukkan alamatnya G1. Yaitu 11.11.11.1. Nah, kalau sudah, klik add. Nah, di sini dia akan melakukan proses routing. Nah, kita coba dulu dari server biru ke server hijau. Nah, kalau masih failed, dicepatkan lagi. Nah, server biru ke server hijau. Masih fail lagi, dicepatkan lagi. Nah, sudah successful. Nah, sekarang kebalikan dari server hijau ke server biru. Nah, sudah successful. Nah, sekarang yang belum terhubung adalah dari pink ke hijau. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Nah, dari pink ke hijau masih gagal. Nah, walaupun dipercepat. Nah, dari pink ke hijau dia sudah gagal. Masih gagal. Nah, kenapa? Karena di hijaunya tadi, di router hijau, belum kita masukkan atau konfigurasi untuk ke router pinknya. Nah, sekarang kita atur dulu dari hijau ke pink. Oke, jadi di hijaunya, di statik. Nah, server jaringan yang pink, dia networknya adalah 150, kemudian /16. Nah, kemudian next hopnya. Nah, dari jaringan hijau ke pink, pertama kali dia akan melewati. Nah, jadi dari hijau keluar. Nah, gerbang pertama yaitu adalah G1 di router pink, yaitu 11.1. Kita masukkan 11.11.11.1. Nah,
Tadi di router pink kita sudah menambahkan jaringan yang hijau, jadi tidak perlu lagi ditambahkan yang di pinknya. Oke, kalau sudah, dipercepat lagi. Kita tes dari server pink ke server hijau. Ya, sudah successful. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita konekkan laptop di jaringan hijau dan juga printer yang ada di jaringan hijau. Nah, sekarang kita tes dari laptop yang ada di hijau ke pink. Masih failed dari laptop ke PC biru. Masih failed. Nah, ini kalian percepat lagi. Nah, dicoba lagi. Oke, masih failed. Dipercepat lagi. Oke, masih failed. Sepertinya kita belum atur. Nah, belum diatur DHCP-nya. Jadi diatur DHCP-nya dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, percepat lagi. Kemudian kita coba kirim. Nah, sudah successful. Jadi antara perangkat dari biru, hijau, dan pink sudah sama-sama saling terkoneksi. Nah, jadi itu tadi routing adalah dia mengarahkan antara jaringan yang berbeda supaya bisa saling terhubung satu sama lain. Oke, selamat mencoba. Semoga bisa mengerjakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.